Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurnia Ramadhani. Saya mahasiswa D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rian dalam mata kuliah praktikum troubleshooting PLC. Dan soal yang diberikan sebagai berikut, yaitu tentang ilustrasi chiller yang memiliki sistem kendali dengan karakteristik MISO, dan berikut adalah spesifikasi yang telah diberikan. Nah, di sini juga kita menggunakan metode fuzzy, sudah diberikan juga deklarasi variabel dan aturan-aturan atau rules-nya, dan ini adalah tugasnya. Dan yang pertama, di sini kita dituntut untuk membuat program analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog dari 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator. Nah, di sini juga sudah diberikan spesifikasi sensornya. Yang pertama yaitu RTDPT100 dengan output sinyal 0 sampai 5 volt DC dan measuring range-nya dalam bentuk temperatur 0 sampai 200 derajat Celcius. Dan di sini juga saya telah membuat program di CX Programmer kurang lebih seperti berikut. Untuk proses scaling atau yang pertama ya, proses scaling. Di sini saya menggunakan dua scaling untuk satu input. Nah, untuk input yang pertama saya menggunakan dua scaling karena di dalam satu input ini ada dua spek, yaitu tadi volt DC untuk keluaran volt DC dan temperatur. Dan setelah saya menggunakan scaling, saya menggunakan move. Di sini saya menggunakan 4 move karena di sini saya menggunakan memori D100, di mana D100 ini itu biasanya menggunakan 4 memori. Jadi saya menggunakan 4 move juga seperti itu. Nah, ini yang temperatur. Dan di sini juga untuk lebih mudahnya lagi sudah saya masukkan nilai scalingnya yang akan digunakan untuk proses perubahan tadi. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan hashtag 0 untuk memasukkan nilai minimal tujuan. Tadi kita lihat soalnya di sini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Dan di sini membuat program sini dengan output sinyal 0 sampai 5, measuring range-nya 0 sampai 200. Nah, di sini saya masukkan nilai minimal tujuan yaitu 0, dan saya lalu memasukkan untuk yang di move kedua, saya memasukkan nilai minimal aslinya yaitu 0 juga. Lalu saya memasukkan di move ketiga, saya memasukkan nilai tujuan hashtag dengan menggunakan hashtag ya, hashtag tujuannya 5. Lalu saya menggunakan di move 4 ini saya menggunakan nilai 8000 untuk nilai aslinya, karena scale ini digunakan untuk mengubah dari analog ke volt DC seperti itu. Nah, untuk scale yang kedua kurang lebih caranya sama juga, tapi yang di sini untuk mengubah analog ke temperatur. Jadi saya menggunakan hashtag 0 untuk nilai minimum tujuannya, karena di sini 0 sampai 200 ya. Selanjutnya juga saya menggunakan dan 0 untuk nilai asli dari analog yaitu 0 sampai 8000. Selanjutnya saya menggunakan hashtag 200 untuk move ketiga karena di sini tujuan temperaturnya maksimalnya yaitu 200, dan untuk move ketiga saya menggunakan dan 8000 karena nilai maksimal analognya tadi 8000. Seperti itu. Nah, di sini juga saya menggunakan biner. Untuk apa menggunakan biner? Karena pada scaling ini tuh hasilnya dalam bentuk BCD. Kalau misalnya kita coba dengan work online ya, kita bisa melihat di sini. Bisa kita gunakan Ctrl Shift V untuk work online. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya di sini kan BCD. Sedangkan untuk
eh, temperatur itu inputnya hasilnya harus real. Jadi saya mengubah BCD ke dalam bentuk biner dengan menggunakan fungsi bin di sini. Lalu setelah saya mengubah dari BCD ke biner, saya rubah untuk menjadi nilai yang real menggunakan fungsi FLP atau float seperti itu. Selanjutnya ini untuk sensor yang pertama ya. Untuk sensor yang kedua caranya kurang lebih sama. Di sini kita menggunakan sensor ultrasonic level transmitter dengan output sinyal 4 sampai 20 mA dengan measuring range-nya 0 sampai 10 M. Jadi di sini kurang lebih caranya sama juga. Oke, saya kembali offline. Nah, di sini saya menggunakan dua spek. Karena di sini juga menggunakan dua spek ya. Nah, di sini kita menggunakan dua spek dalam satu input juga. Jadi juga saya menggunakan dua scaling. Seperti itu. Untuk move-nya juga sama, kita pakai 4 move. Dan untuk di move yang pertama, di sini karena nilai tujuannya 4, nilai minimum tujuannya 4, saya masukkan 4. Untuk di move kedua, saya menggunakan dan 0 atau N0 di sini karena nilai minimal dari range-nya itu 0. Selanjutnya move ketiga saya menggunakan nilai maksimal dari level ini yaitu 20 mA nilai ampere. Di sini saya masukkan, dan untuk di move keempat saya memasukkan nilai range maksimal analognya yaitu 8000. Dan di range scaling yang kedua, di sini saya untuk measuring range ya, saya juga menggunakan cara yang sama. Untuk di move pertama saya menggunakan hashtag 0 untuk nilai minimum tujuan range-nya 0, dan untuk di move yang kedua saya memasukkan nilai minimal aslinya analognya 0. Lalu di sini saya memasukkan nilai maksimal tujuannya yaitu 10. Untuk yang di move keempat saya masukkan nilai maksimal analognya yaitu 8000. Saya juga tetap menggunakan biner karena di sini input dari sensornya itu juga dalam bentuk real. Jadi saya rubah dulu ke biner, lalu saya ubah dengan fungsi float menjadi bentuk yang real seperti itu. Untuk yang nomor 3 di sini spesifikasinya juga sama, ada dua spek dalam satu output ya, ada dua spek di sini. Caranya juga hampir sama. Saya menggunakan dua scaling juga. Di scaling yang pertama untuk input signal ini, jadi kita rubah dari hasil yang kita dapatkan dari kedua input tadi di section 1 dan section 2. Di sini nah, di sini juga saya menggunakan hashtag 0 untuk nilai minimal tujuan. Untuk nilai minimal aslinya juga 0. Dan di sini kita mengubahnya ke analog ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau yang di section ketiga ini kita mengubah dari input yang kita dapatkan dari sensor 1 2 ini kita ubah menjadi analog. Nah, nilai maksimal analognya 8000 dan nilai maksimal outputnya tadi ini dalam bentuk RPM ya, kecepatan 1800 seperti itu. Untuk scaling yang kedua juga sama. Di sini kita mengubah dari input ke volt DC ini 0 sampai 5. Caranya juga sama seperti itu. Oke, itu untuk program analog menggunakan scaling di CX, program yang telah saya buat. Dan untuk yang nomor 2, di sini membuat program function block untuk kasus fuzzy di atas. Oke, sebelum itu saya menggunakan
saya menggunakan MATLAB ya untuk membuat program fuzzy-nya. Secara cepatnya ini sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan Sugeno, fuzzy Sugeno. Oke. Nah, di sini juga sudah saya masukkan di sesuai ini. Karena perintahnya menggunakan Sugeno ordinal dan deklarasi variabelnya seperti berikutnya. Oke. Nah, ini membership function yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada deklarasi variabel untuk temperatur. Temperatur di sini ada dingin, sedang, dan panas. Dingin, sedang, dan panas. Yang dingin kita menggunakan trapesium. Jadi member function ini bentuknya trapesium. Ini saya tinggal pilih, bisa dipilih di sini ya. Lalu saya masukkan paramsnya sesuai yang diperintahkan di sini. Lalu sedang, yang sedang di sini diminta trim, jadi bentuknya segitiga seperti ini dengan paramsnya 20, 30, 40. Lalu untuk yang panas kita menggunakan trapesium lagi ya trapesium lagi dengan paramsnya 30, 40, 200, 200 seperti itu. Selanjutnya untuk yang level di sini juga ada 3 function, membership function ya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Yang rendah ini menggunakan trapesium dengan paramsnya 0035. Oke, ini saya ada sedikit perubahan sepertinya. Oke, saya ubah dari sini saja. Awalnya rendahnya minta 0, 0, 3, dan 5. Oke, seperti itu. Untuk yang sedang di sini menggunakan trim segitiga ini ya dengan nilai paramsnya 3, 5, dan 7. Sedangkan yang tinggi memakai trapesium dengan paramsnya 5, 7, 10, 10 seperti itu. Selanjutnya untuk kecepatan, ini karena kecepatan output ya, di sini saya menggunakan slow, medium, dan high. Untuk slow paramsnya 500, medium paramsnya 1000, dan high paramsnya 1800 seperti itu. Dan selanjutnya kita beralih ke rules atau aturan dasar. Di sini kita klik edit lalu rules untuk membuat rulesnya. Nah, di sini sudah saya buat juga 9 rules sesuai yang ada di aturan tugasnya. Yang pertama saya masukkan jika temperatur sama dengan dingin dan level sama dengan rendah, maka kecepatan sama dengan slow. Jadi cara memasukkannya di sini kita kalau sebelum ada rulesnya masih kosong ya, kita klik add rule, lalu kita klik beberapa inputan ini. Yang pertama kita dingin, jika temperatur dingin dan level sama dengan rendah, maka kecepatan slow. Begitu seterusnya sampai rules yang ke-9. Setelah sudah, jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Dan ini kebetulan menggunakan perintah dan. Jadi di sini ada pilihannya ya, ada or dan and. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita lihat dulu kembali. Soalnya buatlah program function block untuk akses fasilitas. Nah, selanjutnya ini saya buat program ini di function block yang berada di CX Programmer. Di sini saya sudah membuat. Nah, klasifikasi variabel temperatur dan level serta rules-rulesnya seperti yang ada di MATLAB ini tadi. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Untuk internal di sini kita memasukkan variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan untuk pemrograman fuzzy di function block ini. Caranya pertama kita kalau misalnya buka CX Programmer ya, untuk sebelumnya kita klik ini, lalu kita klik insert function block, lalu kita milih yang struktur teks seperti itu. Nah, berhubung ini sudah saya buat sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan.
Yang pertama, ini kita memasukkan variabel apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah variabel dingin, sedang, panas, rendah, sedang, tinggi. Terus ini rules-nya ada 9. Lalu saya masukkan variabel kecepatan tadi ya, slow, medium, dan high. Nah, ini saya menggunakan karena ada dua nama yang sama, sedang, jadi saya bedakan dengan sedang 1 dan sedang 2 seperti itu. Caranya untuk membuat variabel ini kita klik kanan lalu insert variabel seperti itu ya. Nanti kita bisa ganti data type-nya kalau misalnya real atau integer atau string dan lain-lain, kita bisa lihat di sini. Lalu kita klik OK. Seperti itu. Untuk inputnya karena ada dua input, di sini saya masukkan temperatur dan level. Karena data type-nya real, saya pilih real. Untuk outputnya cuma satu, di sini juga data type-nya real seperti itu. Nah, untuk yang pemrograman ini kita bisa melihat ya di di program fasi yang sudah kita buat. Karena di sini tadi perintahnya awalnya Perintah awalnya di sini kita meminta berapa tadi ya? 00, 20, 30. Oke, salah. 00, 20, 30. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya membuat program jadi if temperatur, jika temperatur kurang dari 20, maka dingin sama dengan 1, seperti ini ya. Dingin sama dengan 1, sedang sama dengan 0, dan panas sama dengan 0. Jadi ini sesuai perintah dari tugasnya. Yang kedua, else if. Jika yang lain ya, jika temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari 30, maka dingin itu kita masukkan rumus di sini. Jadi nilai maksimalnya yaitu 30 dikurangi sama temperatur yang masuk, lalu dibagi dengan nilai maksimal dan nilai minimal dari sini, dikurangi 20 dan berikut seterusnya. Seperti itu. Berikut untuk yang temperatur, dan untuk yang level juga sama. Di sini saya memasukkan program dengan jika level kurang dari sama dengan 3, maka rendah sama dengan 1, sedang sama dengan 0, dan tinggi sama dengan 0. Seperti itu. Dan untuk yang kedua di sini jika jika level lebih besar dari 3 dan level kurang dari 5, maka rendah sama dengan 5. Ini dikurangi, ini masukkan rumus juga, dikurangi level dibagi 5 dikurangi 3, seperti itu ya. Berikut seterusnya, dan ini adalah rules yang digunakan pada fuzzy di MATLAB tadi. Dan ini kenapa saya menggunakan min, karena di sini untuk nilainya kita kan menggunakan n ya. Di sini pada rules tadi kita kan menggunakan n. Nah, n di sini karena kita menggunakan n, maka kita menggunakan nilai minimal. Maksudnya fungsi yang kita pakai adalah minimal dari rules yang ada di sini. Seperti itu. Dan ini adalah rumus dari kecepatan atau output yang akan keluar nanti. Jadi kecepatan itu sama dengan rules yang pertama dikali slow ditambah rules kedua dikali slow ditambah rules ketiga dikali medium dan seterusnya sesuai soal yang ini. Seperti itu untuk yang program function block untuk kasus fuzzy di atas. Selanjutnya yang nomor 3 adalah mengintegrasikan pemrograman analog dengan function block fuzzy. Nah, di nomor 3 ini saya akan mencoba mengintegrasikan function block yang udah saya buat ini dengan program yang analog yang sudah saya buat tadi. Oke, untuk kita bisa melihat ya. Cara mengintegrasikannya sebenarnya kita menggunakan ini. Ini adalah fungsi ini kita memanggil ya. Kita memanggil function block. Jadi kita tinggal klik ini lalu kita masukkan nama sesuai yang kita mau. Ini berhubung saya memberi nama
chiller karena ilustrasi chiller saya menggunakan itu. Lalu saya kasih kontak HP on seperti itu. Mencobanya saya akan mencoba work online. Oke, sesudah work online, nah di sini saya akan mencoba memberikan input scaling yang tadi ya, untuk mengintegrasikan program analog ke function block fuzzy yang tadi. Nah, jangan lupa sebelumnya function blocknya ini kita, kalau misalnya kita pengen lihat sudah benar apa belum, kita klik kanan lalu di compile. Nah, sini kita bisa lihat ya, errornya 0. Jadi berarti program sudah kita buat itu telah berhasil, seperti itu. Untuk mengintegrasikannya, sini saya menggunakan memori D4, D6 dan D0 untuk keluaran temperatur, level dan kecepatannya. Nah, ini saya sudah memasukkan input 8000. Contoh lain untuk mengintegrasikan scalingnya saya contoh ya, saya memasukkan nilai input 4000. Nah, sini akan berubah sesuai fungsi-fungsi yang telah saya masukkan tadi. Nah, di sini keluar hasilnya di bawah sini ya, floatnya 100. Untuk yang level juga floatnya ketemunya 6. Terus yang kecepatannya keluarnya 100 gitu. Dan kembali lagi ya, di sini karena temperatur dan level itu hasilnya real, maka itu tadi dari hasil awalnya karena BCD saya ubah dulu menjadi biner, lalu untuk menjadi real saya menggunakan fungsi float seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu rancang sebuah HMI yang mempresentasikan sistem tersebut dan simulasikan. Untuk merancang sebuah HMI saya menggunakan desain CX Designer. Oke. Untuk secara singkatnya sudah saya buat sebenarnya, tapi untuk menjelaskannya lagi, ini saya work offline dulu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan, karena di sini ada 3 variabel ya. Yang pertama temperatur, level, dan kecepatan. Yang pertama ini adalah bagian analog ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah ini nilai analog, memori analog yang saya masukkan ke dalam bagian yang pertama. Selanjutnya di sini adalah keluaran VDC dari temperatur. VDC dari temperaturnya di D200. Bagaimana cara mengoneksikannya? Jadi yang pertama di sini untuk saya menggunakan ini ya, numeral display input. Nah, untuk memasukkannya ini saya karena di sini analognya menggunakan integer, jadi saya pilih integer di sini dan saya memasukkan address dari sesuai yang saya buat di CX Programmer. Karena saya buat di sini adalah D0, maka addressnya di sini saya set menjadi D0. Ini data memori ya, data memori, lalu saya klik 0, terus oke, klik oke. Selanjutnya di VDC ini caranya sama. Nah, berhubung di VDC ini hasilnya adalah desimal ya. Kita bisa lihat di sini hasilnya adalah BCD. Nah, di sini hasilnya kan BCD ya. Karena itu saya pilih tipe datanya di sini BCD. Lalu saya masukkan addressnya data memori 200 seperti yang ada di sini ya. Data memori 200 seperti itu, lalu saya klik oke, oke. Begitu seterusnya sama untuk temperatur, level, dan kecepatan. Nah, karena di sini keluarannya Celsius. Nah, kembali lagi ya, keluarannya Celsius ini adalah real. Ini real. Jadi saya pilih real. Jangan lupa untuk memasukkan memorinya. Di sini memorinya di bawah saya masukkan D4 ya. Memorinya D4. Jadi saya klik D4. Oke, klik oke. Untuk yang level juga sama. Di sini analog, tipenya integer, jadi saya pakai integer. Lalu ini ada D1, karena saya pakai memori D1 saya klik D1 di sini, D1 seperti itu. Untuk yang kedua di sini miliampernya menggunakan BCD ya, nih
menggunakan BCD, lalu saya masukkan memorinya seperti yang saya buat di CX Programmer. Dan untuk hasilnya levelnya ini real, jadi saya ganti tabnya real, lalu masukkan memorinya. Di sini memorinya kebetulan yang level saya pakai D6. Jadi saya masukkan address di sini D6, lalu klik OK. Dan untuk yang kecepatan juga sama, ini analognya juga dalam bentuk ini bentuknya BCD. Coba oh ya, di sini bentuknya BCD analognya. Karena kita mengubah dari data yang dapat dari D4 dan D6 menjadi analog. Di sini saya pakai BCD. Jadi di sini datanya BCD, saya masukkan data memorinya, klik OK. Selanjutnya VDC-nya di sini juga BCD, ya. VDC-nya di sini saya pakai, nah ini dia BCD. Saya klik OK dan untuk output RPM-nya real, tetap real. Saya menggunakan memori D8. D8 ya. Saya menggunakan memori D8. Ini D8. Oke, seperti itu. Dan untuk mencobanya kita bisa klik tes ini. Yes to all. Nah, ini adalah HMI sederhana yang mudah dibuat sebenarnya untuk melihat hasil dari seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Di sini D4 keluarannya 100 sama seperti ini ya. Terus untuk yang D6 levelnya 6M, terus yang kecepatan juga sama. Di sini 100 rpm. Dan di sini juga kita bisa mengganti ya. Misalnya kita masukkan temperatur inputnya 2000, kita langsung enter. Nah, di sini bisa langsung berubah. Dan levelnya misalnya kita ganti 1000 seperti itu ya. Kita enter. Nah, hasilnya juga bisa berubah. Kecepatannya akan berubah juga. Nah, kita lihat apakah sama. Hasilnya juga 22. Nah, kita lihat di sini. Nah, sini juga hasilnya 50, levelnya 1 dan Celsiusnya 50 seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk nomor 4 sudah terjawab semua dan berikut adalah keseluruhan tugas yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.